Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Septiana Fatmawati dengan NIM 253700032 dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafrizon SPD MPD. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang peran pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Pada materi ini, saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Nah, pendidikan ilmu pengetahuan sosial berperan penting dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap rehabilitas sosial, yang dimana peserta didik dapat melakukan dengan sesuai di daerahnya masing-masing gitu. Nah, dalam agenda ini kita lihat dari SDGs, yang dimana tujuannya untuk tempat pendidikan yang berkualitas, menunjukkan adanya pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pembentukan kesadaran dari peserta didik terhadap kesadaran berpikir kritis, menguasai materi, tetapi juga membentuk peserta didik yang lebih bagus gitu dan bertanggung jawab terhadap sosial. Nah, makanya diperlukan pendidikan IPS diintegrasikan dengan nilai SDGs yang agar lebih relevan dengan tantangan global saat ini. Nah, maka dari itu, tujuan saya membuat artikel ini yaitu saya mencari tahu bagaimana peran pendidikan IPS dalam mendukung pencapaian SDG 4 ini. Nah, yang kedua, bagaimana relevansi materi pendidikan IPS terhadap isu pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya mencari juga tentang bagaimana integrasi SDGs dengan pembelajaran IPS dapat membentuk peserta didik gitu. Nah, selanjutnya tujuan saya mengambil artikel ini yaitu saya ingin menganalisis peran pendidikan IPS dalam mendukung capaian SDG 4. Nah, yang kedua, saya ingin merelevansikan dengan pendidikan IPS dengan isu-isu pembangunan yang berkelanjutan. Nah, saya juga ingin mengkaji pandangan dari ahli gitu mengenai integrasi SDGs ini dalam pembelajaran IPS gitu. Dan juga saya ingin merumuskan rekomendasi penguatan pembelajaran IPS berbasis dengan SDGs yang dimana peserta didik akan diajarkan dan berdasarkan dengan daerahnya masing-masing dapat mereka lakukan yang di daerahnya masing-masing, bukan hanya sekedar teori tetapi mereka juga bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran strategis pendidikan IPS kita akan mulai pada masuk ke pembahasan yang dimana pendidikan IPS merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan disiplin ilmu sosial. Nah, maksud dari itu adalah IPS ini dilingkupi oleh beberapa disiplin ilmu sosial. Salah satunya ada sosiologi, geografi, antropologi, ada sejarah, dan lain sebagainya. Nah, IPS berfungsi untuk membekali peserta didik dalam memahami masalah sosial, mengambil keputusan yang rasional, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan di masyarakat. Fungsi tersebut sejalan dengan tujuan SDG 4 yang menekankan pendidikan kualitas dan berkelanjutan. Nah, seperti contoh, seorang guru memberikan ajaran kepada siswanya untuk gotong royong. Nah, dalam gotong royong itu ada beberapa disiplin ilmu sosial. Yang pertama ada sosiologi, interaksi antara guru dengan peserta didik, itu individu dengan individu, guru dengan beberapa kelompok peserta didik, itu ada individu dengan kelompok. Ada juga geografi, interaksi antara alam dengan lingkungannya, seperti murid itu melakukan pungutan sampah gitu untuk membersihkan lingkungan walaupun di daerah area sekolah gitu. Ada juga interaksi yang lebih bagus, ada antropologi, budaya antara mereka lebih dekat gitu. Selanjutnya kita akan membahas integrasi SDGs dalam pembelajaran IPS gitu. Integrasi SDGs dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan melalui pembelajaran isu-isu aktual seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, perubahan lingkungan, keragaman budaya, dan pembelajaran berbasis isu yang mendorong peserta didik berpikir kritis, reflektif, dan kontekstual dalam permasalahan nyata di masyarakat.
Dalam hal ini, peserta didik diharapkan untuk bisa memahami dengan kehidupan yang ada di realita. Contohnya saja seperti masalah kemiskinan di daerah pesisir pantai gitu. Nah, peserta didik dapat melihat apa sih masalah yang ada di daerah dekat rumah mereka. Jadi mereka nggak cuma dipelajari aja, tetapi juga memahami fenomena apa yang terjadi di sekolahnya, walaupun hanya sebatas dasarnya saja gitu. Nah, yang kedua, implikasi terhadap peserta didik, yang dimana pembelajaran IPS berbasis SDGs berkontribusi dalam membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab, serta sebagai warga negara, serta kesiapan menghadapi tantangan gitu di era global gitu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan IPS tidak hanya berperan dalam aspek kognitif gitu, aspek yang sebagai belajar aja, belajar otaknya aja, bukan, tetapi juga bagaimana pembentukan dari karakter si siswa tersebut, bagaimana siswa itu berinteraksi antara dia dengan teman, dia dengan lingkungan gitu. Jadi membentuk jati diri siswa dari dalam. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan ilmu pengetahuan sosial memiliki beberapa peran strategis yang mendukung capaian SDG 4, yang memiliki pembelajaran yang kontekstual, berorientasi, dan memiliki isu pembangunan yang berkelanjutan, yang lebih dalam gitu. Integrasi SDG 4 itu adalah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang membentuk peserta didik, maupun berpikir kritis, peduli terhadap permasalahan gitu. Nah, dapat kita berikan saran sebagai penulis gitu dalam pertemuan 12, 13, dan 14 bahwasanya kita sebagai calon pendidik dapat kita menyarankan bahwasanya kita harus mengintegrasikan isu-isu dari SDGs secara sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, kita diperlukan untuk mengembangkan metode yang inovatif dan kontekstual seperti kita melakukan kegiatan lapangan agar peserta didik itu lebih tahu dengan lingkungannya, dengan apa yang dia pelajari, dengan apa hubungannya dengan lingkungannya gitu. Serta dukungan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat peranan pendidik IPS gitu. Apa sih gunanya pembelajaran pendidikan IPS gitu untuk mewujudkan kegiatan yang lebih kualitas dan lebih berkelanjutan gitu. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Mulailah mimpi dari dasar, jika terwujud, buatlah mimpi baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.